Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel GK Gian Kelana. Channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Masih berkutat di area jalur irigasi yang Satria Mekar yang mengarah ke Kali Gabus guys. Untuk saat ini liputan yang kedua ini mengarah ke arah Kali Gabus guys. Jadi di sisir ada kegiatan pengarukan di area sini ya, di longkap-longkap. Untuk area sini belum dikeruk, kemungkinan bingung ngebuangnya guys, karena di seberangnya sini adalah bangunan. Oh ternyata dipinggirkan. Keruk lagi di jalur perumahan VGA 5 ya, Villa Gading Harapan 5 Satria Mekar. Namun identiknya ya di Gabus guys, karena itu udah perbatasan Gabus. Oh bergerak lagi. Yo. Sampah ditaruh di area pinggir tepinya. Tuh ya, gulma-gulma. Jepang ini guys, si Jepang. Inamoto. Babe kemana Babe? Babe. Operatornya nggak ada nih, satu lagi bekonya ada. Operator bingung Bergerak lagi. Wah, apakah jembatan akan dikeruk jembatan? Ini guys ya, ada paketan sudah mengalir guys. sampah. Iya. Ini bingung buangnya ini. Buangnya kemana ini? Jalan ini guys, bukannya kamera yang ini. Tuh ya, jalan sendiri, dikeruk. Wih, gulmanya kan mantul kan. Oh, mantap betul. Akhirnya ada kehidupan di kali irigasi. Bergerak lagi guys, menyisir lagi seperti yang saya utarakan tadi. Kok dilongkap-longkap ya, karena ini sampahnya biar ngalir dulu nih, ditarik dulu nih. Masih banyak sampah sampai area sana ya. Jadi ini adalah swadaya dari warga atau masyarakat desa Satria Mekar Pisangan, Tambun Utara. Yang mana dari pihak RW setempat berkoordinasi dengan pengembang perumahan, akhirnya ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan mendatangkan ekskavator. Infonya ada 2, namun operatornya tidak ada guys. Jadi ada gotong royong atau kerja bakti di sana guys, membersihkan area yang sudah dikeruk. Non jauh di sana tuh banyak warga yang kerja bakti ya. Ini sampah-sampah dikumpulkan di sini. Ini sampah serabut kelapa sama kelapa, batok kelapa guys. Ini pohon Bintaro
Nah, sudah dipatahkan dahannya, batangnya. Air sudah mulai terlihat lancar. Dipastikan nanti kolong jembatan Gabus Raya teraliri, harusnya loh ya, kalau memang benar-benar ini bersih pengerukannya, air mengalir lancar. Tuh lagi menarik gulma inceng gondok. Nggak tahu nanti buangnya kemana ini, apa sementara ditarik dulu. Oh, bergerak lagi, maju, maju, tarik, ini keruk, set. Nah, itu yang nyangkut, jas. Iya, sepertinya ditarik dulu guys. Nanti buangnya dikumpulin di mana dia? Pokoknya di antara rumah yang kosong, seberang yang kosong guys. Di sini karena ada lokasi bangunan. Kumpulin lagi. Oh, keruk lagi. Dialirkan. Mudah-mudahan ke depannya aliran air lancar guys. Muaranya ini seandainya pintu air di Gabus dibuka ya muaranya ke Gabus, tapi kalau pintu air ditutup terus langsung ke jalur tanggul PJT Gabus guys. Kerok lagi. Nah ini ya guys, ekskavator bergerak lagi ke arah menuju Kali Gabus. Yang tadi sampah-sampah tuh dialirin, ditarik. Kemungkinan ini masih bingung nih mau ngangkatnya dibuang kemana ini. Kita lihat ya. Wow. Cuaca lagi kurang bersahabat guys, ini udah gerimis lagi aja. Pagi udah turun hujan. Sekarang gerimis lagi di jam setengah 11 siang. Bergerak maju lagi. Ini masih menarik aliran ini nih, sampah penghambatnya nih. Terus keruk. Wah, itu rumput-rumput juga mungkin akan ditarik guys. Jadi memang hanya dialirkan saja ini ya sampah-sampahnya ya. Wow, bakatnya bergerak lagi maju. Maju lagi. Wow, wow, wow. Sudah berhenti. Wow, ini yang masih menumpuk nih. Tuh. Bebek tambah senang nih, bebek yang di hulu.
tempat mainnya bersih. Wah kan mau dialirkan kemana ini? Itu kedatangan Bapak Camat Tambun Utara guys. Mana Pak Camat? Tengah. Pak Camat. Camat Tambun Utara guys ya, karena ini masih masuk wilayah Tambun Utara, sedang mengontrol. Dampingi oleh Bapak Babin Kamtibmas. Pak Camat. Iya. Masih nggak ada kan? Pak Ini Pak RW ya. Nanti guys, nunggu momennya guys, baru sampai soalnya. Udah nanti kita saya bela mawasa Pak Kinan, dia akan bantu nanti, tapi lurah yang disuruh hubungannya gitu. Maka kalau ada orangnya Pak Yudi, siap nanti saya udah bagian ajar. Kata Pak Gin, udah lurah aja katanya Pak Camat urusannya gitu. Ya nggak apa-apa, silakan siapa aja saya. Mungkin saya tadi Rukmana ngomong ke saya untuk nyambungin ke Dalam saya udah sebel, Rukmana ngomong langsung kan. Taksinya dia. Faktor masih jalan. Artinya beko, solar semua nanti yang ngasih waktu operator dia yang nama saya nanggung, yang belum hari ya. Belum hari. Iya, sama. Cuma ini bang ini masih ada ini. Iya. Pak Camat sekalian wawancara besar ya Pak ya. Ini kan terkait adanya masyarakat yang buang sampah di saluran PGH 2. Ya makanya kan begini Pak, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab kita bernegara itu bukannya tanggung jawab pemerintah. Tadi kata masyarakat tuh, kata RW mana tuh ngelihat katanya orang pakai gerobak. Kalau udah lihat jangan didiemin, laporin ke aparat penegak hukum, polisian, apa babin siapa, pol pp saya. Nanti kita eksekusi bareng-bareng gitu. Jangan ada pembiaran orang buang sampah dibiarkan. Ya, kan sama aja kita ikut serta dalam masalah lingkungan. Ya, gitu. Terkait dengan adanya perda Kabupaten Bekasi. Iya, kan jelas tuh perdanya. Makanya saya bilang waktu itu kan saya ngomong ada yang nangkep bawa kemari. Saya upayain 1 juta waktu itu kan. Berarti Pak Camat, kalau kita sebagai konten kreator kalau misalnya mempergoki orang yang buang sampah boleh kita viralin? Boleh viralin, bawa ke kita. Nanti kita yang proses. Siap Pak Camat. Jangan dibiarin gitu loh. Siap. Oh, itu kan sebenarnya sanksinya udah jelas itu kan. Ada perdanya gitu kan. Miss guys. 50 juta kurungannya hujan kan? Siap. Iya. Sudah dimulai Pak. Ini untuk yang ke arah hilirnya belum ada penyekatan Pak, gimana Pak? Itu juga jadi masalah juga Bang Karangsatria. Iya. Akhirnya kan sampah numpuknya di situ kan ya. Benar. Ya. Nah itu juga terkadang saya dikomplain juga tuh terkadang sampahnya numpuk, airnya pada kemana-mana. Iya. Seharusnya kita kerjasama dengan LH. Ketika itu sampah sudah banyak dikeruk, diangkut. Ini kan terkadang ya mohon maaf, saya sih nggak mau komentar tentang dinas orang ya. Kalau udah ramai viral baru dia turun. Terakhir itu kalau nggak salah sebulan yang lalu Pak itu pengangkut. Lah itu saya kan yang ngebel orang LH. Iya. Ada Kita camat, lurah udah kesel. Kemarin viral lagi tuh, nih sekarang mau diangkut. Katanya Senin besok kita lihat aja. Tapi memang ala kulala juga memang kondisi TPA apa kita Rangkeng. lagi penuh kan. Kita juga nggak bisa ini gitu. Tapi itu kan vital, itu kan di jalan utama gitu loh. Saya memang yang menyarankan waktu itu Pak Lurah, tolong di-sekat gitu. Cuma ya kalau di-sekat doang tanpa ada solusi juga kan kita masalah juga. Iya, maksudnya nggak apa-apa. Bang, kalau terkait yang di sini, apakah dinas LH sudah ada komunikasi? Saya udah ada komunikasi, sudah ada. Katanya mau ngangkut yang tadi di Karangsatria dulu gitu. Nanti saya baru kemari gitu.
Kalau untuk yang tanggul jebol itu Pak, penanganan seperti apa Pak? Yang mana? Yang itu ya? Yang Sate Mekar. Kemarin PJT udah laporan ke saya, udah ditanganin. Ada foto-fotonya. Pak Mitar sebagai orang PJT udah lapor ke saya, ditanganin. Berarti tinggal eksekusi Pak ya? Udah tuh, ini tuh ya. Tuh rekan-rekan ini kan? Iya. Udah ya. Ya. Sudah tuh, ini orang Pak Mitar nih udah ditanganin. Jadi tanggul jebol sudah di blok pakai apa namanya? Berarti masih berupa tanggul darurat Pak? Tanggul darurat. Sudah ditutup. Ini yang jebol ya. Kalau ke depannya Pak mungkin di Nanti kita usulin ya, TPT ya. TPT ya. Iya, nanti Muslimbang ini kita usulin. Parapet gitu Pak. Ya, TPT usulin mudah-mudahan di ABT 2006 atau 2007 udah bisa. Gitu aja. Ya, mantap. Terima kasih Pak Camat. Siap. Pak, ini kan agenda swadaya Pak ya di Satria Mekar ya Pak ya. Hulunya kan di Karang Satria. Kedepannya apakah ada agenda untuk desa Satria Jaya Pak, yang dimana itu banyak sampah di? Kita nanti komunikasi. Waktu itu kan juga Satria Jaya yang dekat apa itu PDAM kita angkat juga. Ya. Belum lama juga kan? Saya belum tahu ya Pak. Iya, PDAM ini kan mana saya ngangkat juga itu. Ya gitulah masyarakat, bang, kita nggak bisa menyalahkan sampah ini dari mana, asal dari mana. Pertama memang kita perbatasan Kota Bekasi, kedua juga masyarakat kita belum disiplin. Jadi kalau persoalan sampah itu sebenarnya persamaan yang holistik, kita harus menyeluruh gitu. Bingung, baru kemarin diangkat udah ada saksinya nih abang ini tahu. Belum lama kok aja kita angkat ya bang ya. Coba aja dicek di foto-fotonya. Kita juga itu sama LH, berapa mobil itu sampai gitu. Ya kalau intinya kita sebagai pemerintah kecamatan desa sangat concern dengan sampah. Cuma tolong masyarakatnya bantu kita juga gitu. Jangan hanya dikit-dikit pemerintah, dikit-dikit pemerintah. Lah masyarakatnya disiplinnya di mana gitu. Mari kita sama-sama membangun ya, lingkungan kita, negara kita bersama-sama. Jangan hanya dikit-dikit. Mohon maaf di media sosial gitu-gitu. Perintah ya kita sih nerima-nerima aja. Ya, sebagai pemerintah, cuma maksudnya yang adil lah gitu. Masyarakat kan tahu sendiri gitu. Ya, makasih Pak. Ini kan sudah dibersihin Pak. Ya. Biar meminimalisir Ini kan- peluang warga yang tidak bertanggung jawab oknum Pak membuang sampah Ya. sekitaran sini. Ini kan sebenarnya kali punya PJT. ya. Tanggung jawabnya sebenarnya PJT. Karena ini kali berfungsi. Nah, seharusnya ada pemeliharaan rutin sebulan sekali gitu kan, atau 2 bulan sekali untuk supaya sampah-sampahnya tidak menggunung gitu ya. Yang kedua memang kita harus apa ya, sikap budaya kita dalam membuang sampah ini harus kita budayakan benar-benar. Dimulai dari diri kita sendirilah. Saya misalnya buang sampah jangan sembarangan, kita pilih-pilih, kita apa namanya punya sampah organik non organik gitu. Nah, masyarakat kita sekarang itu nggak mau tahu gitu. Ya, oknum ya, oknum ya, yang tadi abang bilang. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan sosialisasi ke bank-bank sampah. Kemarin juga kita sudah apa namanya, udah bentuk forum bank sampah kecamatan. Nah, nanti melalui forum-forum bank sampah ini kita akan edukasi lagi masyarakat kita supaya lebih mengerti tentang bahaya sampah yang dibuang sembarangan begitu bang. Nah untuk sosialisasi khususnya untuk pilah-pilih sampah Pak ya. Untuk yang plastik kan kemarin Pak Gubernur sendiri sudah meresmikan pengolahan sampah limbah plastik di Hyundai itu yang bertempat di Cibitung itu Pak. Itu bisa nanti kira-kira bisa disosialisasikan. Nah, ya kita kan sekarang punya bank sampah nih, forum bank sampah tingkat kecamatan itu ada 200-an bank sampah. Nanti melalui bank sampah kita akan praktekkan di masyarakat, di desa-desa, sebenarnya bagaimana sih mengelola sampah yang baik itu. Kita akan pisahkan sampah-sampah organik dan organik gitu. Nah nanti kita juga mungkin bekerjasama dengan LH untuk alat-alat pembuang sampahnya. Saya rasa kalau nanti secara masif kita gerakan serentak di desa-desa tentang edukasi pembuangan sampah, mungkin ke depan masyarakat kita akan lebih disiplin dalam pembuangan sampah, Mas. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ini konten kreator media ini. Konten kreator semua nih Pak. Banyak banget konten kreator nih. Iya. Jangan-jangan followernya udah jutaan ini. Amin. Mana Rukmana? Ya. Tadi udah ngebel ke
Jamaah masa dia akan bantu nih normalisasi yang bawah bang. Urusan nanti sama Pak Lurah saya udah bilang sama ini. Nanti kita keruk juga kali yang bawah gitu. Bahkan Di normalisasi juga. bukan cuma sampah. Nah, saya lagi berusaha untuk kerjasama ya supaya sampah yang sekarang diangkat. Cuma kondisinya hari ini saya udah koordinasi dengan Pol PP saya. Hari ini Bulangkeng ini tuh penuh tuh. Ini hari ini masih penuh tuh. Mungkin nanti kalau udah normal kita akan angkut. Nah, ini kan Mohon pengertiannya gitu. kalau bagi saya sih pengurus tentu paham Pak. Iya. Tapi kalau untuk bagi warga, Ya berarti kalau seandainya nggak bisa dibuang ya stop berarti normalisasi. Kalau misalnya ini air banjir ke sana kemari, abang juga yang merasakan. tuh makanya biar nanti Ya, gimana enaknya. di kondisi sekarang ini kita harus mengerti paham gitu. Saya sih sebagai camat hanya mengimbau warga paham lah gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba stop. Ya, gitu kan. Ini kan memang lagi dinormalisasi separuh. Nanti separuh lagi giliran abang begitu. Kasih penjelasan kita sebagai pemimpin, abangku begitu. Iya. Sabar lah. Heeh. Ya intinya aja gitu kan, itu intinya aja. Iya kan nggak mengganggu juga untuk Poin aja sementara gitu kan. Kita nggak lepas tangan. Enggak gitu. Ya, saya sih paham ya konflik antar warga gitu, kiri kanan. Cuma ini karena kondisinya mau dibuang kemana sampah. Ini tanggung tinggal sedikit lagi. Kalau ini nanti meluap kan kemana-mana aksesnya kena juga ke abang. Begitu. Ini kan udah parah ini gondoknya sampahnya. Kalau airnya nggak mengalir ke bawah, ngalir ke kiri kanan. Ini banjir. Limpasnya kemari-mari juga, ke sana-sana juga. Tinggal pilih aja, saya mah gitu aja. Ya tapi setidaknya kan namanya warga ya. Kasih pengertian lah. Kita juga akan berusaha ngeruk yang bawah. Tadi udah ngebel, ini langsung ngomong nih sama yang mau ngasih CSR-nya gitu. Udah langsung, nanti urusannya disuruh ke Pak Lurah sebagai yang pemangku wilayah sini. Mohon pengertiannya lah, gitu. Ya kalau memang nggak boleh ya saya nggak memaksakan juga. Berarti kan kita stop. Berarti kalau banjir nanti air sini, jangan salahkan pemerintah lagi, gitu aja. Ya, ini yang Nah ini guys ya, kondisi masih hujan, baru saja turun hujan sampai hampir 10 menit ini neduh di area sini. Tadi waktu wawancara dengan Bapak Camat pun terjebak di area sini di sebelah sana guys. Intinya ini kita lihat nanti setelah turun hujan ini bagaimana efeknya atau dampaknya setelah pengarukan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten GK di siang hari ini. Terima kasih supportnya, semoga rezeki kalian berlimpah ruah, berkah barokah dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.